Soalnya setahu gue kalau misalnya kerja di layer 1 itu, apalagi di foundation ya, it pays really well kan. Ya, oke lah, maksudnya it pays. Kalau di Indonesia itu mungkin gaji direktur kali ya. It pays cukup buat gue hidup di sini. Buat apa? Makan, beli kuda juga bisa. Oke, jadi biar semua nggak bosan ya sama Konya AVS, gue ada muka baru di sini. Kali ini segmennya, kenapa gue bikin segmen ini? Karena gue rasa ya, dan kita rasa juga di Indonesia cewek yang ada di industri kripto sangat sedikit. Betul. Dan kita pengen lebih banyak lagi ya teman-teman cewek yang bisa masuk ke industri kripto. Jadi di sini ya gue kedatangan teman gue namanya Vanessa. Dia ini di kripto ya, dan di kripto dia kerja menurut gue nggak banyak sih ya, atau bahkan nggak ada cewek di Indonesia yang kerja di project layer 1 ya. Apalagi project layer 1 yang udah lama. Jadi Vanessa ini kerja di Filecoin. Betul. Nah mungkin sebelum kita dive deep ke kriptonya, gue pengen ngobrol dulu tentang lu nih biar teman-teman lebih kenal lah. Jadi lu tuh kan dulu sekolah di Taiwan, ya kan? Dulu sekolah di Taiwan, S1. S1 di Taiwan. Gimana caranya lu pertama ke kripto waktu itu? Jadi kita move back aja dulu ya, ceritain dulu. Jadi dulu itu gue kuliah, which is tahun 2018. Jadi langsung saya lulus SMA di Jakarta, habis itu langsung cabut ke Taiwan kan. Jadi kuliah 4 tahun, alhamdulillah lulus. Terus habis itu, jadi kenapa bisa nyampe kripto itu sebenarnya semua berawal dari dulu pas gue baru semester 2 itu gue ada di cut off sama keluarga. Jadi lu di cut off, jadi nggak di provide lagi sama keluarga? Financially ya, jadi gue udah nyampe sana, terus gue di cut off jadi gue mesti mikir sendiri gimana caranya buat bayar uang sekolah sendiri, bayar uang kos, habis itu mau bayar makan, terus gue cewek kan jadi perlu skincare, kosmetik, beli baju, itu kan semua duit. Jadi pas udah nyampe sana tuh ya udah muter otak lah gimana caranya gue harus menghasilkan uang, sedangkan gue juga mesti lanjutin sekolah because nyokap gue mau gue lulus kan. Nah terus abis itu sama masa-masa itu gue 3 bulan ada kerja sebagai waitress. Lu 3 bulan awal di Taiwan jadi waitress dulu? No, jadi gue udah sekolah dulu semester 1, itu masih dibiayain. Terus semester 2-nya udah mulai di cut off, terus gue dalam semester 2 itu gue 3 bulan kerja jadi waitress. Jadi orang tua lu udah pas yang bulan ketiga itu, pas yang semester 2 udah sama sekali nggak ngirim uang lagi? Yes. Jadi lu harus bayar kuliah sendiri, betul, makan sendiri, dan lu mesti urus diri lu sendiri. Betul. Di umur berapa waktu itu? Masih 18. Lumayan mirip berarti ya, gue cuma waktu itu nggak dibayar lagi. Gitu lah, ya. Terus abis itu luckily-nya ya pas di Taiwan itu pas gue jadi waitress kan gue hangout sama banyak international student ya. Soalnya kan gue sambil belajar bahasa Mandarin sambil ya udah hangout aja. Cuma kan gue sebisa mungkin nggak terlalu hangout sama orang Indonesia karena gue mau belajar bahasa, meluaskan channel gue gitu. Kan gue ketemu orang. Daripada kalau di Indonesia kan sebenarnya gitu-gitu aja, which happens a lot kalau di Taiwan. Jadi anak Indo tuh ngumpulnya sama anak Indo, jadi nggak berbaur sama yang internasional. Iya, gitu. Terus habis itu setelah gue ketemu teman-teman, ternyata teman-teman itu mereka ada sebagian yang trader. Jadi pas hangout tuh mereka ngebahasnya kripto. Jadi kripto trading lah, kripto project. Pas itu masih 2019, jadi masih lumayan, udah mulai hot kan, tapi kan belum booming yang kayak yang 60.000 itu. Jadi masih bahas project gitu-gitu. Terus udah mulai dari situ, guanya juga interested, dan mereka salah satu temen gue bilang, lu harus lu boleh study more about cryptocurrency ya, blockchain, because it's gonna be the next internet gitu kan. Jadi ya udah mulai dari situ gue mulai interested. Terus mereka juga tradingnya kan pasti yang bikin gue interested juga mereka trading dan mereka bisa menghasilkan uang sendiri ya kan. Jadi pengen banget gitu cari tahu nih apa sih kok mereka bisa kayak gitu. Cuma di rumah aja bisa dapat duit gitu ya? Yes. Mereka nggak kemana-mana, mereka kan juga sama kayak gue, masih ada sebagian masih belajar, sebagian juga kerja tapi sambil main kripto kayak gitu. Terus itu orang apa? Orang Taiwan kah?
Ada orang Taiwan, terus ada yang misalnya mereka kuliah tapi dari Amerika, misalnya exchange program lah, terus mereka ngajarin kita kayak, oh ternyata tuh crypto tuh ada kayak gini, blockchain, projectnya apa. Jadi semenjak itu gue juga jadinya di rumah, pas gue udah nyampe rumah tuh gue ya research sendiri lah, kayak nonton YouTube, what is Bitcoin, what is Ethereum. Terus yang teman-teman gue ituin gue tuh bukan yang mereka tekenin itu, jangan melihat kripto itu dari price-nya aja. Jadi mereka maunya gue itu paham. Jadi kalau orang kan gini, jadi itu mereka itu maunya gue paham dengan gue melihat project yang di belakang koin-koin itu. Jadi banyak orang kan misalnya beli meme coin gitu ya, kan mereka cuma ikut arus doang, kayak oh lagi up beli, lagi down buang. Tapi kan itu there's no backup knowledge about coinnya gitu kan. Jadi yang mereka mau ajarin gue itu gimana gue belajar untuk melihat project ini itu long termnya bagus atau enggak, because it's gonna make sure of the price kan, basically kayak gitu. Jadi lu didorong untuk belajar fundamentalsnya ya. Projectnya seperti apa, tokenomicsnya seperti apa. Exactly. Nah tapi transisi gimana tuh? Lu kan dulu waiter nih, ya kan? Kebetulan hoki dapat teman-teman yang emang trader kripto mau ngajarin. Gimana cara lu bisa sampai kerja di project layer one? Jadi pas itu sebenarnya juga ya di LinkedIn kan. Jadi ya udah masih sering-sering lihat. Jadi lu masih sering-sering lihat. Terus juga dengan lu berteman kayak gitu, berteman ya, berbaur. Kan gua nggak selalu patokin di sekolah. Ada misalnya kita keluar hangout kan sama orang yang lebih tua. Ternyata mereka tuh bisa aja kerja di kripto tapi mereka ketahuan tuh cuman main atau ketemu keluarga. So that's also yang nge-push gue bisa ketemu Filecoin ini. Jadi Filecoin tuh gue ketemunya dengan gue ketemu di LinkedIn, terus gue kenal salah satu temen gue yang ternyata investor. Investor di Filecoin? Yes, early investor lah gitu. Oke, jadi lu waktu itu mulai as intern? Iya. Berapa lama tuh lu intern? Internnya itu sebenarnya 2 bulan. Jadi itu mestinya summer internship kan, 2 bulan. Terus cuman mereka nawarin gue mau gak dilanjutin sebentar. Soalnya gue tinggal sisa 1 semester lagi. 1 semester which is 4 bulan ya. Jadi gue ditanyain, ini 4 bulan kamu mau gak lanjut aja jadi internnya. Soalnya mereka gak ada orang Asia juga. Oke. Jadi cuma lu doang berarti? Ya, kan satu Asia? Kerja di foundation kan, Filecoin Foundation. Jadi semuanya itu orang Amerika. Jadi pas masa itu cuma gue orang Asia. Oke, lu satu-satunya di Asia? Ya. Sampai sekarang di Filecoin berarti? Di foundation iya. Gue mungkin tarik sedikit ke belakang. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu tuh Filecoin. Coba lu jelasin sedikit. Jadi Filecoin itu ya itu decentralized network. Tapi kayak dia lebih menjual data storage. Jadi istilahnya kalau buat gampangnya itu kalau kita pakai iPhone, storage-nya itu kan di iCloud. Which is kamu bayar misalnya 50.000 per bulan ya buat 50 giga for example. Gue nggak tahu pasti berapa. Ya kan buat iPhone. Jadi kalau Filecoin ini sendiri dia menerapkan hal yang sama, cuman semua datanya itu ada di blockchain, semua di cloud. Jadi there's no one main centralized entity lah. Kayak for example AWS, Apple, Huawei Cloud, itu kan semua kan dipegang mereka. Jadi secara mereka pegang itu, mereka pricingnya juga tinggi dong. Misalnya kayak for example aja, kalau Google itu around $50 per TB bytes. Itu a lot loh, mahal. Kalau misalnya buat company-company besar, itu kan data banyak. Government company banyak banget, school company banyak, hospital itu datanya kan banyak banget semua di komputer. Dan mereka selama ini larinya itu ke big cloud server kan. Jadi Filecoin ini menawarkan produknya itu lebih murah dan lebih trusted. Jadi it's not owned by one entity, tapi semuanya itu ada di cloud. Jadi bisa diambil kapan aja, di retrieve gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Filecoin itu kalau gue nggak salah 2014 ya, project yang pertama kali started. 2014 itu altcoin kedua ya. Bahkan sebelum ada ETH kan, Filecoin itu udah launching duluan.
Basically kayak AWS ya, mirip kayak AWS. Ya, tapi launching yang main tuh IPO-nya 2019. 2019 ya? 2014 tuh cuma tes mainnetnya aja. Oke. Jadi kan mau di make sure ya bisa kerja gitu. Nah ini mungkin fungsi kita ini kan untuk encourage teman-teman yang mungkin perempuan yang pengen masuk ke dunia kripto juga kan. Jadi biar dunia kripto nggak cowok semua isinya Iya. gitu. Karena di Indo isinya cowok semua. Iya. Ya gue nyari ini orang kayak cuma satu gitu di Indonesia. Jadi nggak ada lagi. Jadi kemarin tuh gue ketemu lo juga kan Iya. setelah kita lihat. Jadi kan gue baru tahun lalu juga balik ke Indonesia. Iya. Jadi gue juga belum tahu crypto market tuh kayak gimana. Terus selama ini sih dalam setahun yang gue lihat itu 95% ya cowok semua sih. Jadi jangan pas gue di luar tuh temen gue beberapa ada cewek mereka kerja juga di DeFi, GameFi, VC semua ada. Cuman ya menurut gue kalau dengan gue bergabung di Akademi Kripto itu, Iya. like I wanna encourage gimana ya, lebih encourage people in general lah buat tahu, buat anak-anak muda ya. Kayak apa sih itu cryptocurrency? It's not only about pricing ya. Like Yeah. it is about pricing, but sometimes it's not. Sometimes you have to be smart about the project juga kan. Iya. Jadi kayak itu juga, dan kedua itu mau encourage juga more cewek ya lebih keluar di step up the game di Indonesia gitu. Oke. Kan menurut tuh banyak gak sih orang-orang mungkin masih skeptis sama kripto? Pandangan lo apa terhadap orang-orang yang masih nggak percaya gitu dengan teknologinya? Rasa ini cuma aset nggak ada isinya gitu. Sebenarnya kalau buat orang kayak gitu, that's also dependent on the point of view-nya mereka. Iya. Soalnya ada orang, ya anggap aja kripto ini pas kita tahun 90-an lah. Orang tuh nggak percaya sama itu internet kan. Iya. Web 2 mereka nggak ada yang percaya. Until it became booming, terus orang baru percaya. It's basically the same cycle. Soalnya menurut gue tuh, mau nggak mau, lu masih ngikutin. Teknologinya selalu berkembang. Iya. There's AI now. AI di mana-mana. Jadi kalau lihat 5 years ago, orang tuh nggak tahu AI itu kayak gimana sih. Mereka, especially orang Indo mungkin lebih nggak fokus ke situnya, ke teknologinya, development. Oke. Menarik. Menurut lo tapi potensi kripto ke depan tuh seperti apa? What do you see in crypto dan kenapa lu believe in it dan kenapa lu masuk ke industri, lu jump ke industri dibanding industri yang lain? Menurut gue kripto itu it's gonna be the big next thing ya. Kalau buat di tech besides AI. Yeah. But also kalau mau ngomong AI juga it can be integrated. Jadi kan bisa bareng-bareng. Machine learning kan ngomongnya. Yeah. Jadi kalau buat Indonesia sendiri, cryptocurrency itu it's gonna be big because the number of people that's in Indonesia itu banyak. Jadi terus anak muda itu banyak. Kayak for example aja kemarin kita Falcoin, gue ada host event di Jakarta. Yeah. Yang datang itu last minute banget, kayak 1 month doang planningnya. Itu kita bikin I think around 600-700 orang datang. Yeah. Tapi soalnya kita kan juga last minute, jadi marketingnya juga nggak bisa terlalu boom ya. Dan kita itu pertama kali event di Jakarta. Jadi cuma mau lihat aja sih gimana sih crowdnya. Tapi setelah itu yang datang itu kebanyakan semuanya pelajar yang baru mau lulus gitu. Dan mereka itu they're very smart gitu loh. Jadi pas kita ada technical workshop, itu mereka ikut. Mereka ngerti kita bahas ZK itu mereka ngerti. Mereka kita ngomong tentang IPFS, mereka ngerti. Yeah. So potentially there's a lot of banyak potensialnya sebenarnya di sini. Cuman perlu diasah aja sih. Like, Okay. you need to find the right people, dan mereka mesti juga pengen gitu untuk belajar. Jadi sebenarnya SDM-nya bisa digunakan, cuman mungkin juga karena karena akademinya juga kurang bagus kan tentang projects gitu. Jadi mungkin itu salah satu. Edukasi juga ya. Yes. Lu lihat ada lack of education di Indonesia terkait kripto. Pasti. Oke. Ini mungkin gue tarik sedikit ke belakang ya, di mana lu udah kerja di project nih, layer 1 ya, lu ibaratnya lu udah kerja di dalam gitu. Tapi what's your personal investment di kripto? Ini gue selalu tanya ini kalau gue punya
narasumber dari kripto yang baru pertama kali muncul sih gue selalu tanyain, Oke, personal investment ya. where do you put your money, real money? Apakah di Filecoin atau di Kalau buat portofolio, Bitcoin is padahal kerja di Filecoin? Filecoin ada juga. Kebanyakan Bitcoin is atau Filecoin atau Phil? Banyakan Bitcoin sama ETH. Kenapa banyakan Bitcoin sama itu? But it's like kan ada 3 ya. Iya. Jadi bisa dibilang sih lebih kayak 30%, 30%, 30%, terus 10%-nya itu cuma buat gue main-main aja. Misalnya gue Katanya tadi ngedein Bitcoin sama ETH, yang bener gimana nih? sebenarnya hampir sama. Semuanya hampir sama ternyata direvisi, jadi semuanya hampir sama. Oke. Lu lihat Bitcoin ke depannya kan berapa menurut lu harganya? Lihat ke depannya kapan nih? 2024. Let's say next halving lah. Ya, maybe it's gonna touch back 60K ya, pas 2021 ya. Oke, jadi bakal 60K lagi, udah pasti menurut lu? Oke, jadi gue pengen tanya nih, kan buat cewek-cewek biar tertarik mereka datang ke kripto, lu dari kripto tuh udah dapat apa aja sih? Kira-kira, soalnya setahu gue kalau misalnya kerja di layer 1 itu, apalagi di foundation ya, it pays really well kan? Ya, oke lah, maksudnya it pays Kalau di Indonesia itu mungkin gaji direktur kali ya. cukup buat gue hidup di sini. Buat apa? Makan, beli kuda juga bisa. Cukup beli kuda ya? Ada, oke. Itu kan sayang. Oke, jadi sayang sama kuda terus beli. Iya, udah terlanjur sayang. Oke, kalau kuda aja berarti disayang ya berarti ya? Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya mereka mau kelanjutan dari ini ya, ini sengaja gue bikin pendek gitu. Jadi ini seriesnya akan banyak. Seperti margin call kita akan bahas nanti ke depannya mungkin lebih teknikal, mungkin tentang DeFi. Atau mungkin nanti topik-topik kripto yang menarik ya. Tapi sebelum gue tutup, gue pengen tanya satu ke lu. Lu punya NFT nggak? Ada? Ada. Board ape bukan? Bukan. Kalau beli buta nanti. Iya, kayak kemarin. Lu kalau bikin acara di Falcon gitu nggak? Lu kasih UV light biar buta nggak? Enggak. Kita kan kalau kita itu lebih ke conference. Kalau nggak conference itu cuma 3 style sih kalau gue suka. Oke. Conference. Partinya ada. Yang terakhir lu ngajak gua di White Rock kan di Bali kan? Networking, cuma party doang. Oh itu networking namanya? Ya, jadi kalau ngobrol-ngobrol nyantai aja. Oke. Terus yang ketiga itu eventnya itu kita bikin network based. Jadi kayak lo bisa datang ke tempatnya nih. Jadi itu kayak co-working space itu loh. Nanti misalnya di ruangannya ada workshop, lo bisa ikut. Kalau misalnya ada meeting atau apa, lo ada meja juga di luar. Lo bisa kerja ambil ngobrol sama orang sambil meeting. Gitu. Oke. More casual. Itu aja dari episode kali ini. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.